Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang aritmetika dan logika unit. Nah, Central Processing Unit atau biasa disebut dengan CPU adalah merupakan diagram blok sederhana CPU yang berlandaskan pada mesin tipe von Neumann, yang dimana dalam CPU terbagi beberapa macam komponen, yang dimana komponen ini saling berkaitan. Adapun komponennya yaitu unit control, register, aritmetika dan logika unit atau biasa disebut ALU, dan CPU interconnection. Jadi, aritmetika dan logika unit merupakan salah satu komponen yang berada di dalam CPU yang berperan penting dalam melakukan operasi hitungan aritmetika dan logika. Dan adapun simbol dari aritmetika logika unit atau biasa disebut ALU yaitu berbentuk V. Jadi, ALU merupakan operasi aritmetika dengan dasar pertambahan, sedangkan operasi aritmetika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan, sehingga pada sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmetika disebut dengan adder. Selanjutnya, tugas lain dari ALU yaitu melakukan keputusan dari operasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika merupakan perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika. Adapun beberapa operatornya antara lain yaitu equals, not, less than, more than, less than or equals, dan more than or equals. Jadi, tugas utama dari aritmetika dan logika unit adalah melakukan semua perhitungan aritmetika atau matematika dan melakukan keputusan dari operasi logika. Dan inilah tugas dari aritmetika logika unit. Sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Harun Nasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja ALU di dalam CPU. Oke, pertama kali saat data atau instruksi yang dimasukkan ke dalam processing device ya, dalam hal artian ini merupakan CPU, dia akan pertama kali diletakkan di RAM, itu pun melalui storage. Selanjutnya, segala aktivitas pengerjaan di dalam CPU ini akan diatur oleh sebuah control unit, di mana control unit ini akan memilah-memilih ya instruksi dan data tadi. Nah, jika instruksi, maka control unit akan memasukkannya ke dalam program storage. Dan apabila dia data, maka data ini akan disimpan ke dalam working storage. Oke, selanjutnya yang ketiga, control unit akan menyiapkan register-register yang difungsikan untuk menerima pengerjaan dari eksekusi. Selanjutnya, control unit setelah menyiapkan register, dia akan mengambil instruksi yang disimpan pada program storage untuk dilanjutkan ke dalam instruction register, di mana instruction register ini sudah disiapkan ya di tahap ketiga tadi. Terus pada tahap 5 di sini, data juga diambil oleh control unit dari working storage untuk ditampung ke dalam general purpose register. Dalam hal ini merupakan operand register. Yang keenam, jika berdasarkan instruksi pengerjaan yang dilakukan itu membutuhkan aritmatika dan logika, maka ALU akan mengambil alih operasi yang ada. Jadi, jika instruksi atau data tadi memerlukan ya untuk perhitungan ataupun pengerjaan logika, ALU akan mengambil alih semua operasinya dan juga akan mengolah hasilnya ya. Nah, data hasil dari ALU
kemudian akan disimpan pada accumulator yang nantinya akan ditampilkan oleh output storage. Nah, itulah tadi cara kerja ALU dalam CPU secara singkat. Nah, selanjutnya, ketika sinyal kontrol diberikan ke ALU, maka data hasil proses ALU akan diteruskan ke outputnya. Agar data ini tidak terganggu oleh yang lain, maka hasil proses itu langsung dipindahkan ke register Z yang terletak di output ALU. Data yang sudah berada di register Z itu akan dapat dipindahkan ke register lain untuk diproses selanjutnya. Jadi setelah ALU mengolah, data hasil olahannya akan langsung kita masukkan ke dalam register Z ya, di mana register Z ini sudah langsung berada pada output ALU. Hasil dari ALU yang dari register Z tadi akan disimpan pada accumulator. Setelah pengolahan selesai, maka control unit mengambil hasil pengolahan dari accumulator untuk ditampung kembali ke working storage. Jika workflow keseluruhan telah selesai, maka control unit akan menjemput hasil pengolahan dari working storage untuk ditampung ke output storage yang kemudian akan ditampilkan pada hardware output. Jadi ini merupakan alur kerja ALU dalam CPU, di mana kita bisa lihat di gambar juga di sini. Ini merupakan gambar dasar dari ALU, di mana terdapat register-register, gerbang-gerbang dasar, dan juga kontrol logik dari ALU sendiri. Selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana ALU bekerja. Oke. ALU bekerja menggunakan dua input data, yang dimana dua input data ini kita bisa namakan dengan X dan juga Y. Kita bisa lihat juga di gambar itu ada A dan B ya. Kita bisa ibaratkan A itu merupakan X dan B itu merupakan Y. Dimana inputnya ini bukan cuma satu, tapi bisa dari X0, X1 sampai dengan X sekian. Begitu pula dengan Y ya. Dia bisa Y0, Y1 maupun Y sekian. Selanjutnya pada simbol di sini terdapat simbol F. Dimana simbol F ini kita bisa ibaratkan ya, ini merupakan instruksi tambahan. Jadi ALU selain bisa memasukkan data dari A dan B, dia juga bisa mengambil instruksi tambahan dari F ini. Selanjutnya, di dalam ALU ini akan ada banyak gerbang logika yang dimana akan memproses input dari A dan B tadi yang akan diproses, lalu kemudian ditampilkan pada outputnya ya. Outputnya kita simbolkan dengan R, di mana R ini merupakan tempat dari register Z tadi ya. Lalu selanjutnya juga saat pengeluaran juga di sini ada D yang dimana menyatakan status dari ALU. Jadi setelah output keluar, maka ALU selain mengeluarkan hasil pengolahannya yang disimpan pada register Z tadi, juga akan mengeluarkan status yang dimana statusnya ini bisa jadi pengerjaan telah selesai ya. Oke, ini merupakan gambar dasar dari ALU dan juga gerbang-gerbang logika yang ada ya. Salah satunya ada AND di sini, ada OR, XOR, AND, dan SUB. Pada bagian bawah sini kita bisa lihat di sini merupakan X dan Y, yang dimana ini berfungsi sebagai inputan. Saat inputan masuk, dia akan memilih gerbang dasar atau gerbang logika yang akan dia gunakan. Ada juga satu yang bagian move ini, move pass stroke ini merupakan jika dia tidak membutuhkan pengolahan ya. Jika dia tidak membutuhkan pengolahan dari gerbang-gerbang logika yang ada, maka dia akan langsung saja masuk ke dalam sini. Nah, tempat ini merupakan pengolahan result, select, dan mux ya. Dimana di sini bisa bertambah namanya instruksi tambahan yang kita masukkan tadi di bagian F. Jadi setelah hasil pengolahan yang ada di sini atau dia mau fast stroke aja, dia akan masuk ke dalam sini ya untuk di result lagi hasilnya ataupun melakukan pemilihan ataupun operasi mux. Selanjutnya dia akan lanjut ke dalam register Z ya, yang tadi dia akan mengeluarkan hasil ke register Z tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya Musliadi akan menjelaskan, mempresentasikan tentang operasi aritmetika.
Operasi aritmatika adalah merupakan operasi pada ALU yang bertujuan untuk eksekusi perintah yang berkaitan dengan hitungan matematika. Beberapa operasi aritmatika pada ALU antara lain adalah penambahan atau biasa disebut juga dengan adder, yaitu operasi penambahan. Kemudian carry adder, yaitu operasi penambahan dengan membawa nilai lebih. Kemudian operasi pengurangan atau disebut juga dengan subtract. Kemudian yang keempat, borrow subtract, yaitu operasi pengurangan dengan peminjaman nilai. Kemudian yang kelima yaitu operasi pembagian atau disebut juga dengan divider. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu operasi perkalian atau disebut juga dengan multiply. Operator aritmetika ALU. Yang pertama ada operator sama dengan. Kemudian yang kedua operator tidak sama dengan. Kemudian yang ketiga operator kurang dari. Kemudian yang keempat operator kurang atau sama dengan dari. Yang kelima operator lebih besar dari. Dan yang keenam operator lebih besar atau sama dengan dari. Selanjutnya operasi logika bitwise atau logical bitwise operation. Operasi logika bitwise ini merupakan operasi pada ALU yang bertujuan untuk eksekusi perintah yang berkaitan dengan penggunaan logika. Jadi operasi ini mengandalkan gerbang-gerbang logika dasar yang terdapat pada komponen ALU. Berikut gerbang-gerbang logika dasar. Yang pertama adalah AND, merupakan operasi logika bitwise yang menyatakan nilai benar jika kedua inputnya benar. Kemudian OR merupakan operasi logika bitwise yang menyatakan hasil benar jika salah satu atau kedua inputnya bernilai benar. Kemudian NOT, operator ini digunakan untuk membalik nilai bit dari suatu operan. Kemudian exclusive OR merupakan operasi logika bitwise yang menyatakan hasil benar jika nilai kedua inputnya berbeda. Kemudian exclusive NOR merupakan operasi logika bitwise yang menyatakan hasil benar jika kedua inputnya sama. Demikian presentasi kami dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.